Oke. Selamat siang Romo Heru. Yang penting Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali Selamat lagi kita siang. berkumpul untuk berdiskusi, sharing, mendengarkan banyak pencerahan ya hari ini dari Romo tetangga kita dari paroki Stefanus Romo Heru SCY. Apa kabar Romo? Kayaknya ceria sekali hari ini. Baik. Udah kenyang soalnya katanya. Cateringnya nasi kuning. Oke, eh, temanya apa siang ini? Pada baca undangan apa enggak? Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Weh, Jangan lupa menarik ya. Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Menarik sekali temanya. Agak-agak nggak tahu tuh mau kemana arahnya. Terus bacaannya pun kayaknya jarang kita baca ya. Kita carinya pasti susah ini ada di mana sih Hagai ini. Dan ternyata setelah ketemu kok ya cuman apalagi bab. oma-oma. Apa iya, kayaknya mungkin banyak yang belum membaca ya. Nggak tahu deh, karena tidak berhasil menemukan. Ya, mungkin ya gitu. Nah, nanti kita nggak tahu nanti bagaimana Romo Heru akan membawa kita dalam bacaan Hagai ini. Tapi mungkin sebelumnya Bu Risa akan menyampaikan prakata. Kenapa ada tema ini? Mau dibawa kemana sih kita nanti diskusinya ini? Apa yang diharapkan? Pertanyaannya apa gitu? Silahkan, Risa. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan Romo tentunya terima kasih. Kenapa tema yang saya ambil hari ini adalah apakah jangan lupa Tuhan? Artinya apakah Tuhan sudah menjadi nomor satu dalam hidupku? Karena apa tema ini yang saya angkat? Karena udah lama kita tidak KKS ya. Tadi 4 minggu pertemuan sebulan ya. Menjelang Trihari Suci disusul dengan Lebaran. Disusul juga setelah Lebaran nggak ada pembantu, ribet ngurus-ngurusin apalagi mau Zoom ya kan. Jadi kurang lebih 4 bulan Romo. Jadi ini saya ingin kita semua ingin mengajak teman-teman semua untuk ingat lagi, jangan lupa Tuhan. Apakah Tuhan akan sudah dilupakan atau hanya apa ya Dikesampingkan. apakah jiwa kita terbuka saat ini seperti jiwa Maria yang terbuka, kebetulan bulan Maria ya, ataukah kita menutup jiwa dari hati kita dan memasang tanda di depannya, don't disturb, jangan diganggu. Nah, ini sebenarnya ini yang mau saya minta tolong Romo Heru menyatakan membawa kita ke tempat supaya hati kita itu tidak ditulis jangan diganggu. Sekarang udah cukup ya 4 minggu ya. Kita jangan diganggu. Semoga enggak sih. Nah, sekarang kita mau minta tolong Romo Heru tolong minta kunci dong supaya hati kita dibuka lagi. Tidak itu aja. Makanya Hagai. Yang jarang kan? Jangan lupa Hagai. Jangan lupa Hagai. Yang Kariri, Karisa. Ya, Ya, silakan. selamat siang. Baru Oke, bisa. kurang lebih seperti itu. Silahkan, Romo. Baca dulu kali mau ya, cuma dikit kan? Ri, baca dulu Ri. Sebentar, Ya, nanti aja. nanti aja pasti Romo tuh udah siapin, orang udah ngelembur tadi malam udah bikin PPT. Ditembak dari siang lo. Gitu. Ya kan gua lupa. Iya. Makanya lagi sibuk banget nih, lagi sibuk banget. Romo udah co-host, Romo udah bisa share screen kalau ada yang. Oke, aku share dulu ya. Ya, silahkan. Aku masih hafal bagaimana cara Romo membawakannya. Oh gitu? Iya, Sudah terlihat ya? terlihat. Tapi belum full screen. Bentar. Sudah? Sudah. Oke, semoga ini menjawab nanti.
Eh, Bapak-bapak dan ibu sekalian yang terkasih, kita siang hari ini hendak belajar dari kitab Hagai yang disodorkan ke saya melalui WA itu tulisannya jangan tinggalkan Tuhan atau bolehlah dikatakan jangan lupakan Tuhan. Secara khusus kitab yang diangkat itu dari Hagai bab 2 ayat 16 sampai 20. Hagai ini memang nanti kita akan melihat lebih jauh, itu pendek. Ada yang lebih pendek lagi itu dari Obaja. Obaja itu pendek banget, hanya satu pasal atau satu bab. Kalau Hagai itu dua bab. Nah, sebelum ke mendalami Hagai, kita terlebih dahulu harus paham dengan karena Hagai itu adalah nabi. Maka nabi itu sebenarnya apa? Nabi. Nah, nabi itu corong dalam meneruskan suara Allah. Mengapa saya ambil bahasanya corong? Itu seperti kalau di masjid itu toa itu, nah toa yang dari towernya masjid itu kan apa yang dikatakan oleh sang pemimpin sholat itu kan itu akan langsung bablas gitu. Nah, corong. Nabi sebagai corong meneruskan suara Allah tanpa ada hal-hal tertentu yang bersifat pribadi yang akhirnya diteruskan juga. Tidak, ini nabi. Nabi ini murni meneruskan apa yang dia dapatkan, yang dia terima dari kedekatannya dengan Allah, dan itu suaranya diteruskan kembali ke siapa? Tentu ke umatnya. Selain itu, nabi itu punya tugas untuk mengajar. Mengajar, karena pasti kehadiran seorang nabi itu nanti berhadapan dengan konteks-konteks tertentu dari situasi umat. Secara khusus tentu nanti itu bangsa Israel karena terkait dengan perjanjian lama. Mengajar mereka, membimbing, mendampingi, mengarahkan mereka. Ini salah dua dari fungsi nabi. Ada lagi yakni bernubuat. Bernubuat itu berarti apa? Berarti dari kedekatan seorang nabi dengan Allah sendiri, maka dia berdasarkan dari kedekatan itu menubuatkan tentang masa depan. Masa depan umatnya yang percaya supaya percaya kepada Allah dan akhirnya akan memperoleh sesuatu atau ke depan itu akan ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah tiga dari fungsi seorang nabi. Nah, ini menjadi pijakan dasar bagi kita terlebih dahulu untuk melangkah lebih jauh mendalami tentang Nabi Hagai. Sehingga dari kesamaan persepsi ini kita akan semakin mudah memahami nabi itu siapa. Maka otentisitas itu sangat penting. Mengapa otentisitas itu sangat penting? Karena di awal tadi saya katakan bahwa nabi corong meneruskan suara Allah, mengajar, bernubuat. Maka kalau otentisitasnya itu dipertanyakan, maka kenabian seseorang itu juga dipertanyakan. Maka muncullah zaman sekarang itu ada nabi-nabi palsu, nabi asli dan nabi-nabi palsu. Belum lama ini kan ada kejadian di mana itu di Kenya atau di mana itu yang pengikutnya justru malah banyak yang meninggal karena kekurangan makanan dengan eh, bimbingan dari guru spiritualnya. Nah, apakah ini yang menjadi yang boleh dikatakan sebagai nabi palsu? Bisa jadi, karena justru apa? Justru membawa umatnya kepada kebinasaan, kepada ketidakjelasan arah hidup. Kita juga masing-masing itu menjadi nabi, maka dalam
dalam rahmat baptisan yang kita terima, salah satunya kita memperoleh ini, kita adalah nabi yang kemudian mengajar dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, otentisitas, keaslian dari apa yang diajarkan bahwa ini benar-benar dari Tuhan itu sangat penting untuk menghindari bahwa banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk, yang ikut di dalamnya. Sekarang kita bicara tentang Hagai. Siapa Hagai? Secara konteks luasnya dari Hagai, Hagai itu salah satu nabi kecil dari 12 nabi kecil. Kecil bukan karena badannya kecil atau orangnya pendek dan sebagainya, tidak. Kecil ini dimaknai karena tulisannya pendek. Pendek banget tulisannya. Hanya hanya 2 pasal. Pendek, maka dikatakan sebagai nabi kecil. Nanti Obaja itu juga kecil juga karena tulisan-tulisannya yang sangat pendek sebagaimana kita baca dalam kitab Perjanjian Lama. Mudah-mudahan kita semua bersahabat dengan Perjanjian Lama karena jarang sekali umat Katolik itu yang bersahabat dengan Perjanjian Lama, dengan keempat Injil, menurut Matius, Lukas, Yohanes, dan lain sebagainya. Itu aja kadang-kadang kita tidak dekat, apalagi dengan Perjanjian Lama. Ini nabi-nabi kecil. Nah, lalu saya katakan tadi bahwa 12 nabi kecil. Yang termasuk nabi kecil itu ada Hosea, tulisannya juga pendek tuh. Amos, pendek. Yoel, Obaja. Obaja ini paling pendek, hanya 1 pasal, 1 bab. Yunus, Hagai, Maliaki, Sakaria, dan Mika. Ada yang mengatakan bahwa mereka hidup pada abad yang sama, yakni abad ke-9 sebelum Masehi. Buku lain ada yang mengatakan berbeda. Memang mengenai menelusuri tentang kapan keberadaan mereka, ya perkiraan-perkiraan yang mendekati. Selain itu, ada juga Nahum, Habakuk, dan Sefanya. Ini pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, maka lengkap sudah. Tadi saya katakan bahwa Hagai itu salah satu nabi kecil dari 12 nabi kecil lainnya. Maka itulah sahabat-sahabatnya si Hagai. Namanya ada di situ. Berikutnya, karena kita berbicara tentang nabi kecil, maka supaya tahu pasti ada nabi besar. Nabi besar itu juga bukan karena orangnya besar, tinggi, gede gitu, enggak juga. Tetapi karena panjang tulisannya. Panjang kitabnya itu kalau dibaca panjang. Panjang banget. Seperti katakanlah contohnya di sini. Yang termasuk nabi besar itu Yeremia. Itu berapa bab? Yesaya itu ada 66 bab. Banyak itu. Yeskiel banyak juga. Daniel banyak juga. Mudah-mudahan nama-nama yang ada dari baik nabi kecil maupun nabi besar itu tidak asing di telinga kita sebagai orang Katolik. Karena ini adalah seharusnya menjadi makanan sehari-hari. Seharusnya. Karena ini adalah bagian dari kitab Perjanjian Lama. Nah, ini memahami dulu konteks luasnya. Hagai itu siapa? Yang pertama tadi nabi itu apa? Hagai itu siapa dalam konteks luasnya? Sehingga kita punya cakrawala yang holistik, yang menyeluruh. Nah, setelah konteks luasnya, kita akan melihat konteks sempit dari si Hagai.
Konteks sempitnya, Hagai itu salah satu orang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan Babel zaman Raja Darius I. Raja Darius I itu ada meninggalnya di Iran sana lah. Gitu. Nah, rupa-rupanya konteks sempitnya Hagai ini hidup atau hadir pada saat orang-orang Yahudi dalam perjalanan kembali dari pembuangan Babel itu. Nah, dari situ kan kita bisa mulai mengawang-awang, menerawang, oh begitu rupanya si Hagai. Sehingga nanti ini berpengaruh terhadap karya tulisnya yang hanya 2 bab itu tadi. Nah, Hagai diyakini oleh para ahli itu sebagai penulis kitab Hagai yang 2 bab itu. Konteks tulisan si Hagai yang hanya 2 bab itu terkait dengan bangsa Israel yang sangat tidak taat dan setia kepada Yahweh. Nah, ketika bangsa Israel tidak taat, tidak setia kepada Yahweh, meninggalkan Yahweh, maka si Hagai ini datang sebagai seorang nabi, corongnya Allah, menyampaikan kepada bangsa Israel, mengajar bangsa Israel, bernubuat untuk bangsa Israel agar kembali kepada siapa? Tentu kembali kepada Yahweh. Nah, semakin jelas, konteksnya itu semakin mengerucut, semakin sempit. Hagai seorang Yahudi, Hagai penulis kitab Hagai, Hagai konteks tulisannya karena bangsa Israel yang sangat tidak taat dan tidak setia kepada Yahweh. Maka ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap tulisan-tulisannya. Nah, apa yang dibuat oleh si Hagai terkait dengan ketidaksetiaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan Babel, ia mempunyai perhatian. Perhatiannya apa? Perhatian untuk membangun kembali bait Allah yang telah hancur oleh Raja Nebukadnezar II. Ini raja dari Babilonia. Jadi perhatian Hagai, mungkin Hagai berpikir, wah, kalau dengan keadaan yang seperti ini, barangkali bangsa Israel itu karena tidak punya tempat untuk berhimpun kembali, untuk memuliakan Allah atau memuliakan Yahweh, karena bangunan sebagai gedung itu hancur, luluh, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II tahun 587 sebelum Masehi. Padahal ketika bait Allah itu ada, bangsa Israel itu selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan arahan, bimbingan, dan sebagainya. Maka ini menjadi keprihatinan si Hagai untuk menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah ada dari bangsa Israel yang dibuang ke Babel selama 70 tahun itu. Hagai berarti hari raya. Hagai itu artinya hari raya, hari besar, pesta. Karena hari raya, hari besar akan identik dengan pesta. Namun bukan berarti hanya hari raya, hari besar, pesta yang tanpa makna, tetapi dengan pesan yang serius. Seriusnya di mana? Tentu apa yang dibuat dalam Hagai ini yang pertama keseriusannya adalah mengenai pesta roti tidak beragi, Passover, atau hari raya Paskah Yahudi ini, pesta roti tidak beragi, makan sayuran pahit dengan roti, makan cepat-cepat untuk apa? Untuk mengenang peristiwa keluaran dari Mesir. Pembebasan ketika dikejar-kejar tentara Mesir itu. Masuk Laut Merah, kemudian
lautnya terbuka, mereka bebas, baru musuhnya si orang-orang Mesir ini tenggelam di tengah laut. Nah ini pesta tidak berakhir. Yang kedua adalah pesta hari raya panen. Ini pesta hari raya panen ini biasanya dipersembahkan untuk Tuhan. Nah ini yang terjadi. Juga yang ketiga itu adalah pesta hari raya pondok daun. Umat Israel membuat kemah dari dedaunan untuk mengenang masa-masa perjalanan ke pembuangan mereka itu. Itu konteks sempitnya si Hagai. Lalu dari situ kita mencoba membaca kitab Hagai. Nah, struktur penulisan sekarang. Kitab Hagai yang hanya terdiri dari 2 bab, itu rupa-rupanya struktur penulisannya seperti ini. Kitab Hagai hanya terdiri dari 2 pasal atau bab. Pasal 1, ayat 1 sampai 14, bisa dicek. Nanti karena hanya 2 bab, baca sambil tiduran atau sambil ngopi kan cepat selesai. Atau kalau yang mau khusyuk sambil berdoa kan gitu. Nah, pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu berbicara tentang membangun kembali bait Allah. Konteksnya sudah saya sampaikan di awal tadi. Si Hagai berusaha membangun kembali bait Allah. Konteksnya sudah jelas tadi. Yang pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu pembangunan bait Allah itu mengalami tantangan dalam pembangunan dari orang-orang yang bersama dengan Hagai, orang-orang Israel saat itu mengalami tantangan. Lalu pasal 2 juga dari bab ayat 11 sampai 20 itu berbicara tentang panggilan kepada kekudusan dengan berkat. Maka apa yang dipilih dalam bacaan pada sore hari ini, yakni dari Hagai 2:16 sampai 20, maka kurang lebih pembicaranya tentang panggilan seruan Hagai kepada umat Israel untuk kembali kepada kekudusan. Agar apa? Agar memperoleh berkat. Nah, itu nanti konteks pembicaraan kita. Jadi dipanggil kembali yang tercerai-berai itu agar mendapatkan rahmat kekudusan kembali. Lalu pasal 2 ayat 21 sampai 24 adalah sebuah janji nubuat. Ke depan itu mau seperti apa. Nah, kan jelas akhirnya konteksnya. Setelah berusaha membangun, dalam pembangunan ada tantangan, tetapi Hagai tetap mengajak yang tercerai-berai masuk ke dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan dan dengan berkat. Dan akhirnya di situ Hagai mengatakan ada janji nubuat tertentu yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, itu struktur penulisan dari kitab Hagai. Nah, sekarang mari kita baca Hagai bab 2 ayat 16 sampai 20. Ada yang berkenan untuk membacakan atau malah bertanya di mana kitab Hagai halaman berapa ini kan? Halo, apakah ada yang mau bersedia menjadi volunteer? Silakan, ada yang mau? Riri aja. Ada yang mau menunjuk? Itu tadi menunjuk. Ayo menunjuk. Menunjuk. Tadi Ada sudah yang menunjuk ditunjuk dirinya Riri. sendiri. Oh ya udah. Bab 16 Tadi yang bab 2 ayat 16 sampai dengan 20. Ya. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum,
dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur pada kepada Allah. Allah. Luar biasa apa yang dikatakan Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Dalam apa yang kita dengarkan bersama ini, diberi judul kalau nanti di kitab suci yang Bapak Ibu pegang, judulnya adalah Pembangunan Bait Suci Mendatangkan Berkat. Kalau tadi kita sudah tahu konteks dari Hagai, maka kita akan lebih mudah untuk memahami bab 2 ayat 16 sampai 20 ini. Yakni kerinduan Hagai untuk membangun kembali bait Allah, di mana sebelum bait Allah itu dibangun, keadaan orang Israel, bangsa Israel itu tercerai-berai. Keadaan bangsa Israel itu tidak jelas-jelas amat. Maka di sini dikatakan, bagaimana keadaanmu? Ini pertanyaan mendasar. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Nah, itu kan mencerminkan bahwa suasana dan situasi saat itu serba chaos, serba kacau. Bahwa timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Serba kekurangan. Maka Tuhan menunjukkan bahwa aku tuh memukul kamu dengan hama dan penyakit. Namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa sebenarnya konteksnya si Hagai datang karena bangsa Israel tidak taat, tidak setia kepada Yahweh. Maka Tuhan mengingatkan kembali melalui Hagai bahwa hasil-hasil panen itu mulai kurang. Macam-macam sudah kurang. Ditunjukkan dengan penyakit-penyakit. Juga mereka tidak bertobat. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Namun, perhatikanlah. Mulai hari ini dan selanjutnya, diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberikan berkat. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada awalnya orang-orang atau bangsa Israel yang mendapatkan tanda petik itu kutuk dari Tuhan karena tidak taat, tidak setia, dikirim dengan bermacam-macam hambatan, penyakit, dan lain sebagainya, tetapi tetap mereka tidak menangkap maknanya itu. Lalu ketika si Hagai mendirikan kembali bait Allah, Tuhan kemudian memberikan perhatian. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Artinya bertanya, apakah kalian tidak kreatif-kreatif amat bahwa ini mulai saat ini
Akunya ini kan pakai huruf besar nih. Nih aku akan memberi berkat. Nah, ini luar biasanya apa yang disampaikan Hagai. Nanti ketika kita masuk ke dalam refleksi makna pastoralnya, kita akan tahu yang seperti apa sih sebenarnya yang akan kita buat. Makna pastoral. Bait Allah menjadi pemersatu dan lambang kekuatan. Bait Allah di sini kalau mau konteksnya dengan zaman perjanjian lama berarti bangunan bait Allah di mana loh batu itu disimpan di situ. Disitulah ketika loh batu diangkat, Israel bersatu, Israel kuat, Israel bisa melawan musuh-musuhnya. Juga dengan adanya bait Allah itu menjadi lambang kesetiaan kepada Allah dari umatnya kepada Yahweh. Maka pesan yang disampaikan oleh si Hagai kurang lebih, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah. Hagai berusaha membuat bangunan itu. Maka kalau mau kita tarik ke konteks zaman kita sekarang ini, kita bisa mencoba belajar dari apa yang pernah disampaikan oleh Kardinal Darmo Yuwono yang sudah almarhum itu. Beliau pernah mengatakan, dadi wong Katolik, nanti saya translate. Dadi wong Katolik iku kudu wani cucul. Nek rawani cucul, pasti ucul. Jadi orang Katolik itu harus berani berkorban. Kalau tidak berani berkorban, suatu saat akan hilang atau akan jadi korban. Maknanya di mana? Artinya bahwa ketika kita berani berkorban sebagai orang Katolik, tidak hanya berkorban materi, tetapi berkorban waktu dan sebagainya. Berkorban untuk ikut pertemuan-pertemuan. Itu kan suatu bentuk pengorbanan. Pertemuan lingkungan, pertemuan doa-doa lingkungan, pertemuan bersama Tuhan dalam perayaan Ekaristi dan sebagainya. Itu bentuk pengorbanan yang selain materi yang bisa kita berikan. Dan kalau kita tidak bisa atau tidak mau berkorban dengan yang salah beberapa hal yang saya sebutkan tadi, maka kita akan hilang. Tidak memberikan waktu untuk perayaan Ekaristi, maka kita pelan-pelan akan hilang dari komunitas gereja Katolik. Tidak memberikan waktu untuk pertemuan lingkungan, maka pelan-pelan kita juga akan hilang dari kebersamaan di lingkungan itu. Tidak memberikan waktu untuk doa-doa lingkungan, maka juga sekali lagi hilang dari peredaran lingkungan. Ini makna dari apa yang dikatakan oleh Kardinal Darmo Yuwono almarhum. Maka sebenarnya apa yang menjadi konteks pemikiran dari Nabi Hagai yang waktu-waktu itu berusaha mendirikan bangunan gedung bait Allah, ini sangat relevan dengan kita sekarang untuk juga membangun pondasi dasar keberimanan kita agar kita tidak hilang, agar kita tetap berjalan di jalur yang semestinya dan akhirnya tidak meninggalkan atau tidak melupakan Tuhan Allah dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Gereja telah memberi fasilitas yang lumayan baik. Di Stefanus itu banyak ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan. Saya kira di gereja-gereja atau paroki-paroki yang lain
banyak sarana-sarana yang sudah diberikan, banyak komunitas-komunitas dibentuk. Mari manfaatkan itu semua. Sehingga yang dulu pernah menjadi keprihatinan Nabi Hagai, yang juga relevan pada zaman kita ini, akhirnya kita benar-benar tidak melupakan, tidak meninggalkan Allah dalam setiap peristiwa hidup. Dan akhirnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Itu Heru. konteksnya Hagai. Ya. Iya, terima kasih. Cukup lengkap ya dari awal, dari konteks yang luas sampai konteks kecil dan makna pastoral. Ini jadi kayak mengingatkan kita, kayak tadi Risa bilang ya Romo ya, kita kan udah Iya. libur nih sebulan, terus kita ngapain? Sibuk sama peran kita, pelayanan kita, liburan kita, masalah kita. Pasti ada masalah ya gitu. Dan sekarang mungkin pertanyaan tadi tuh bagus banget ya Romo. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita terus mulai agak goyah imannya? Apakah kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan? Atau bahkan kita malah lupa bahwa Tuhan yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Saking sibuknya dan libur KKS sebulan. Oke, baik. Ada tanggapan? Mungkin Risa mau menanggapi dihubungkan dengan yang Risa mau sharingkan mungkin? Silahkan. Jadi kayaknya nggak perlu deh baca itu apa kitabnya. Udah ngerti Romo dan terangin dari A sampai Z ya Ria? Kan udah, kita udah baca kitabnya. Iya, nggak maksudnya jelas banget. Belum. Oh iya, iya, betul. Oke, jadi selama sebulan ini sekarang saya mau ngajak ibu-ibu we are what we eat. Kita adalah siapa? We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Nah, jadi sekarang saya nggak tahu, ibu-ibu pasti berbeda-beda. Coba Riri terangkan, we are what we eat. Kalau aku makan daging, gitu, artinya aku banyak dagingnya. Kolesterol jadinya ya. Jadi banyak kolesterol, banyak lemak. Sampai pada saat disinse langsung, ibu sudah terlalu banyak lemak. Sini saya kurangi itu lemak, katanya. Oh, jadi Riri adalah orang yang berlemak. Karena makannya makanan lemak terus. Ya. Apa ya, we are what we eat. Iya sih, jadi itu pertanyaan lagi. Jadi apa sih yang kita makan? Gitu ya. Apa sih yang kita makan? Gitu maksudnya ya. Apakah kita memakan apa, Riz? Misalnya kita hanya makan dengan kepentingan-kepentingan apa namanya Tuhan itu nomor 2, banyak keduniawian, keenakan, ke apa ya, jadilah ibu-ibu yang sekarang yang rasa sepi, rasa sunyi karena ibu salah makan. Salah makan. Sama seperti si Hagai ini kan, dia mementingkan bait Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dari kisah yang dari Hagai yang bukan bab 2, yang 1-2 tuh dia tuh marah banget ya, itu pantesan orang Israel menjadi seperti apa yang dia katakan karena dia salah makan. Sama kayak ibu-ibu salah makan adanya ke dokter. Kalau hidup penuh kepahitan gimana? Yang kita buka mata aja udah ngelihat orang berantem, sudah dengerin orang ngomongin keburukan orang gitu. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus makan. Itu gimana? Artinya kita juga akan terpengaruh oleh itu karena itu yang kita terima dan kita telan. Ayo, kenapa? Itu gimana? Di rumah masalah terus berantem. Kalau di rumah berantem lu berarti salah makan, bener. Nah iya itu terus gimana? Artinya kita menjadi bukan salah makan aja, salibnya aja dilihat yang salah. Kan harusnya begitu lagi berantem melihat salib, oh my God. Kalau orang Islam astagfirullah, gitu kan orang Islam bilang. Oh ini melihat Yesus,
makin gua hajar lu gitu. Berarti ya salah makan juga. Jadi ini sebenarnya we are what we eat itu betapa pentingnya arti daripada Ekaristi. Lebih penting dari segala makanan yang kita asup. Kalau ada tadi kalau kita udah mempunyai Ekaristi, Tuhan bersama kita, kalau ada yang lagi berantem, ya Tuhan ampunilah ini orang. Saya tidak boleh seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih kayak begitulah, pasti ada rasa damai, ada rasa kayak Santo Paulus. Paulus aja bisa ya dari orang yang gue hajar banget Paulus kan si Saulus tuh. Sekarang menjadi itu dia makan yang benar itu berarti tuh. Untuk menentukan kita makan apa, apakah kita yang memang harus memilih atau rahmat Tuhan yang bekerja di dalamnya? Silahkan dijawab. Nanti baru kamu salah loh gitu. Habis we are what we eat. Nah, kita boleh milih apa enggak? Misalnya di depan tuh ada sayur lodeh, kita mau sayur asam. Nah, atau harus ada peran Allah yang akan memberikan sayur asam itu gitu. Jadi enggak harus kita makan sayur lodeh. Lu mah bikin bingung orang. Biarin, mumpung ada Romo. Ayo, ini aja Tadi, we are what we eat. Tadi ada yang tunjuk tangan. Oh iya? Bu Christine. Bu Christine, iya. Silakan Bu Christine, ada yang mau di-sharingkan? Ya, saya terima kasih. Saya bukan mau bersharing, tapi yang pertama saya minta maaf terlambat 20 menit karena laptopnya error tadi. Dengan demikian, mungkin pertanyaan saya tidak sinkron atau tidak sesuai begitu ya dengan kondisi gitu. Nah, pertanyaan saya adalah saya kurang bisa menghubungkan butir pertama makna pastoral, bait Allah menjadi pemersatu dan lambang kekuatan. Dengan seringkali saya mendengar dalam doa, hendaklah atau harapan kita adalah hati kita ini menjadi bait Allah. Bagaimana itu hubungannya ya Romo? Mohon pencerahan gitu. Hati kita hendaknya menjadi bait Allah dengan bait Allah menjadi pemersatu dan lambang kekuatan. Ini butir pertama makna pastoral. Terima kasih Romo, mohon pencerahan. Silakan Romo, langsung aja Mo. Terima kasih Bu Christine. Ya, Romo. Yang makna pastoral poin pertama itu sebenarnya saya mau mengangkat sejarah perjanjian lama terlebih dahulu. Ya. Di mana ketika bangsa Israel berjuang di Mesir, itu kan akhirnya kalau kita mencoba mengingat-ingat pengetahuan kita, Nabi Musa itu kan akhirnya mendapatkan 2 loh batu, dekalog gitu ya, dalam sehari-hari kita terjemahkan mendapatkan 10 perintah Allah itu kan. Nah, 2 loh batu itu kemudian diarak kemana-mana ketika bangsa Israel itu melakukan perjalanan. Dan ketika 2 loh itu diangkat, dibawa kemana-mana, bangsa Israel itu akan selalu menang. Meskipun jumlah musuhnya itu lebih banyak, bangsa Israel menang. Meskipun menghadapi tantangan yang sangat berat, bangsa Israel menang. Dan akhirnya dalam perjalanan selanjutnya, 2 loh batu itu kan dibuatkan tenda begitu. Lama-kelamaan berkembang, dibuatlah bait Allah yang di dalamnya disimpan loh itu ya, perintah Allah itu, 10 perintah Allah itu. Nah, dengan kata lain bahwa ketika bait Allah itu masih ada, bangsa Israel itu punya tempat untuk berdoa,
punya tempat untuk memuliakan Yahweh, mereka itu dikuatkan, dipersatukan, memperoleh energi-energi rahmat dari Tuhan. Nah, Ya, akhirnya bangsa Israel itu kan dalam masa pembuangan macam-macam, akhirnya Bait Allah itu dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II, Raja Babilonia. Itu hancur, Bait Allahnya hancur. Ketika Bait Allah hancur, tempat di mana tabut perjanjian itu disimpan, akhirnya bangsa Israel itu boleh dikatakan tanda petik punah, bubar kemana-mana, nggak jelas, hancur berantakan. Tetapi dalam hancur berantakan itu, mereka juga tetap tidak setia kepada Yahweh. Maka ketika dalam pembuangan kembali, itu banyak nabi-nabi, selain Nabi Hagai, itu banyak yang lain juga, itu mengingatkan bangsa Israel untuk setia dan kembali kepada Yahweh. Nah, salah satu nabi yang kita bicarakan sore hari ini, si Hagai itu, konteksnya tadi sudah saya katakan bahwa konteksnya itu dia ingin mendirikan kembali bait Allah yang hancur. Karena si Hagai adalah salah satu orang Yahudi yang ikut kembali dari pembuangan. Dengan harapan ketika bait Allah ini dibangun, Israel yang carut marut tadi, itu harapannya seperti Israel yang dulu. ya, Nah, Israel yang dulu. Maka disitulah namanya bait Allah itu menjadi sumber kekuatan dan juga pemersatu. ya, Nah, kalau mau kita hubungkan ke zaman Perjanjian Baru, seperti yang dikatakan oleh Ibu Christine tadi terkait dengan apa tadi hati kita, menjadi hati kita itu menjadi bait Allah. ya, Ini lebih ditarik kepada dari ajaran Rasul Paulus, di hmm, mana Paulus mengingatkan bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa tubuh kita ini sebenarnya kudus di hadapan Tuhan. Maka jangan pernah disia-siakan. hmm, Jangan pernah dibuat untuk macam-macam percabulan dan lain sebagainya yang dikatakan itu oleh Paulus itu. Nah, disitulah hubungannya. Kalau bangsa perjanjian lama benar-benar bait Allah yang ini yang tampak fisik, kalau dalam perjanjian baru dalam Yesus itu lebih kepada bagaimana membangun bait Allah rohani kita. ya, Ketika bait Allah rohani kita itu cerah, bening gitu kan, itu akan menjadi sumber persatuan kita. Tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan sesama juga pasti akan lebih bening, lebih ya, jernih dengan sesama. Tadi Bu Riri mengatakan bagaimana kalau uring-uringan dan sebagainya. Itu barangkali karena memang bait rohaninya, hatinya itu tidak sejernih yang diharapkan, diajarkan oleh Paulus, diajarkan oleh gereja, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ya, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau eh, makanan itu tersedia itu, ini pilihan kita atau nunggu dari Allah itu tadi Bu Riri menyatakan gitu ya. Nah, kalau saya boleh menjawab itu tentu dua dua tanda petik dua pribadi itu punya punya apa punya peran yang sama, artinya rahmat Allah itu bekerja kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, tetapi kalau kita tidak membuka hati ya sia-sialah rahmat itu kan gitu. ya, Artinya kalau tadi diumpamakan dengan makanan memang sangat jelas, artinya dua pihak itu punya peran yang sama untuk membuka. Kalau rahmat diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak membuka, rahmat itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kita membuka hati kita, Tuhan, biarlah rahmat-Mu bekerja atas hidupku. Aku menyadari semuanya, maka rahmat Tuhan akan berdaya guna bagi hidup kita, juga dibagikan kepada saudara-saudari kita. ya. Kurang lebih itu, Bu Christine. Ya, terima kasih Terima Romo. kasih.
sudah Ya. sudah cair, Terima sudah kasih. terang. Sudah cair Terima ya. kasih. Jadi di perjanjian lama konteksnya dan Paulus ya. Ya. Bait Allah tadi ya. Tadi menarik tadi Romo mencoba menjawab, ya pasti jawabannya benar lah ya. Ini sama dengan pengantar tadi dari Risa. Terbukakah hati kita? Jadi rupanya peran kita pun sangat diperlukan agar rahmat Allah itu bekerja, berkarya gitu ya. Atau hati kita atau kita bilang jangan ganggu, aku lagi sibuk. Ya, yang kata Risa do not disturb. Nah, ini menarik ya Romo dari ayat yang 17 itu. Jadi ketidakteraturan atau kekeosan atau bahkan kita merasa kekurangan, tidak ada Iya. kepenuhan gitu. Apapun itu, merasa kesal terus, kok sibuk terus, kok dikejar deadline terus, mau doa aja mendingan ngerjain yang bisa dikerjakan supaya lebih cepat selesai. Kalau berdoa, yang ada berdoa tuh nggak konsentrasi, kan yang dipikirin adalah pekerjaan gitu kan. Jadi seakan-akan kita mau bilang do not disturb gitu. Tetapi di sini yang disampaikan di ujung-ujungnya itu ayat 20, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu kan kayak Tuhan tuh sebenarnya ingin memberi kita berkat. Tuhan Iya. ingin memberikan kepenuhan gitu pada kita. Rupanya ada di ayat 18, ada syaratnya. Kamu berbalik kepadaku. Gitu. Jadi perenungan yang di ayat ini, yang barusan ini tuh mungkin bisa mengajak kita untuk merefleksikan. Apakah kita pernah melupakan Tuhan? Mungkin tidak ingin, pokoknya aku lupa sama Tuhan, mungkin enggak ya. Kita kan pendengar firman Allah yang setia ya. Iya. Sebenarnya ya, iya. Jadi nggak mungkin lah ya, masa sih kita kita mau melupakan Tuhan gitu. Tapi mungkin ada hal di mana kita pikir perbuatan kita itu benar, kita pikir perbuatan itu baik. Ini untuk melakukan tugasku misalnya. Tapi apa yang kita lakukan itu seakan-akan kita melupakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, itu mungkin bisa ada sharing, ada masalah yang kita hadapi dan bagaimana kesulitan kita dalam menghadapi masalah itu, sehingga mungkin bukan kita yang melupakan Tuhan, malah Tuhan kok kayaknya lupa sama aku ya, sehingga aku nggak merasakan berkat itu gitu. Ayo sharing nih, maksudnya untuk sharing. Oke, aku mau sharing deh, Ri. Iya. Kenapa ayat ini timbul dan muncul? Sebenarnya ini adalah apa yang aku alami. Akhirnya keluar juga. Keluar juga. Jadi libur terlalu lama. Kemudian asikah libur sekali-sekali dong. Kalau orang sekolah aja kan liburan boleh dong gitu kan. Aku melakukan kegiatan-kegiatan. Asik gue nonton lah Ikatan Cinta. Padahal udah habis ya. Tapi tetapnya nonton yang dari awal. Asik bener. Menikmati sekali. Terus udah nggak ada tugas. Nggak udah hubungin Romo segala macam. Nggak cari tema. Nggak harus dipikir gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Sebulanan lebih ya, sebenarnya kan sebulan lebih itu bukan 4 bulan banget. Nah, yang terjadi 4 minggu. apa yang terjadi? Aku misa pagi tetap, rosario tetap, itu tetap. Tetapi aku nggak terlalu banyak bicara, berdua sama Tuhan, cengangas-cengingis, terus laporan, aku seneng gini gitu, nggak ada itu waktu itu. Aku cuman misa pagi, dengerin khotbah, terus online pula Romo masa pagi ini, maaf ya online, kemudian rosario, udah that's all, selesai tugas gue kayak ibu-ibu, beres sapu-sapu, udah beres gitu kan, nggak ada touch itu tuh, nggak ada sama Lord tuh, nggak ada touchnya, duduk bareng gitu tuh nggak ada, biasanya lihat langit aja udah bisa ngomong segala macam gitu kan, itu nggak ada. Dan itu seminggu minggu depan nggak, gue mau berubah, lagi terus. Apa yang terjadi di dalam hidup aku? Makanya aku dapat Hagai ini sebenarnya aku ambil dari majalah Utusan
ininya yang membuat ini semua jangan lupa Tuhan itu adalah Romo Nicholas Kristianto SJ, itu dia dosen dari Sanata Dharma. Aku baca ini karena memang utusan ini aku langganan. Aku baca, aduh aku benar-benar terharu. Apa ya, gimana ya rasanya hatiku tuh benar-benar nggak bahagia, nggak tenang, walaupun aku asik, aku jalan-jalan, aku makan, aku nonton YouTube segala macem, sampai santai banget, nggak ada yang dikejar, aduh pokoknya enak banget. Tapi ada sesuatu yang hilang. Pas aku baca Hagai ini, seolah-olah tuh Hagai itu berkata, jangan heran jika kondisi hidupmu itu tidak menjadi lebih baik. Nggak lebih baik hidupku ternyata. Ternyata aku cari-cari ini apa namanya, cari-cari tema KKS, walau seminggu 3 kali aku harus cari, itu ternyata jauh lebih baik daripada aku nonton sinetron. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu lakukan itu? Nah, jadi di sini Hagai juga berbicara seperti yang Romo tadi kita baca, karena segala kekuatan yang baik itu semuanya hanya berasal dari Tuhan. Yang baik itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup aku. Nah, sumber itu yang aku hilangkan. Walaupun aku tetap misa, itu nggak cukup gitu loh. Jadi aku kesepian, aku sendiri, aku kehilangan. Nggak bisa diceritain kehilangannya itu, tetapi itulah aku. Gitu loh ibu-ibu. Jadi begitu aku ngelihat Hagai, ini kayaknya sangat perlu. Sangat perlu. Dan kemarin ibu-ibu yang hari Rabu, nanti kita ini, itu temanya apa Ri yang hari Rabu kemarin, itu pun semua menyangkut dalam hidupku. Aku mentang-mentang Risa punya rasa ini, enggak. Tetapi itu yang aku dapat. Itu yang aku dapat, apa namanya, bacaan-bacaan yang aku dapat untuk persiapan kalian tuh seperti itu. Jadi kalau yang kemarin nih ibu-ibu ya, judulnya Romo kemarin kita kan udah KKS Selasa sama Rabu. Judulnya tuh apa ya, tunggu nih. Apakah kita memperlakukan Tuhan seperti dia nggak tahu apa-apa? Tiga. Apakah aku memperhatikan Tuhan? Apakah aku memperlakukan Tuhan seolah-olah dia tuh nggak tahu apa-apa? Misalnya, Tuhan, aku lagi gini, aku tuh lagi gundah, lagi gula. Kamu tahu nggak sih gitu loh? Nyata. Dicuekin gitu ya. Jadi apa? Jangan kan nggak tahu keadaanku seperti ini. Jadi ibu-ibu, roh itu memang ada. Karena apa? Aku dibawa ke situ. Padahal ini itu bacaan utusan ini. Udah lama. Kepencet Risa mic-nya. Ya. Utusan bulan Februari 2023. Dan itu nggak berarti bagi gua waktu itu benar-benar. Tapi sekarang itu menjadi sampai air yang hidup. Itulah dia, bahwa kehidupan itu benar-benar adanya hanya di Tuhan. Seperti si wanita yang pendarahan, bahkan bukan Tuhannya yang dia minta, tetapi jubahnya aja dia pegang, dia sudah hidup dan dia sembuh. Hanya jubahnya doang, tau gak sih? Bukan Tuhan tolong Tuhan, enggak. Hanya jubahnya aja dia pegang. Kalau orang rindu, orang haus, orang rindu, itu terjadi. Itu sih sebetulnya saya sharing itu sebenarnya ini adalah dua tema yang minggu ini adalah kejadian dalam hidupku. Aku benar-benar kekeringan, aku benar-benar sepi, aku benar-benar nothing to do, nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Pokoknya nggak enak aja. Mungkin juga bisa juga tuh Romo Heru juga bisa gitu kalau tiap hari memimpin misa, tapi hatinya nggak di situ, bisa aja kan Romo ya? Benar juga. Benar juga ya. Bisa lah pasti, karena ya begitulah, tapi itu hebatnya kita, dia manggil. Dan kalau kita rasa-rasa nggak enak, kita ada rasa-rasa yang kita penderitaan itu, dia sebenarnya bukan teguran. Kamu udah lama loh nggak ke aku, gitu. Aku juga kepengen dong denger celoteh kamu. Aku pengen denger air matamu, kamu tertawa, gitu loh. Gitu. Ya udah gitu.
Terima kasih Risa, akhirnya bisa men-sharingkan ya apa yang menjadi masalah liburan kemarin. Mungkin ada yang lain mau men-sharingkan. Oh, masa hampir sama kali Ria, benar nggak? Iya, contohnya itu tadi udah dikasih contoh. Silahkan. Atau biasa-biasa aja dari minggu lalu, minggu lalu, sebulan lalu ya begini aja gitu. Itu juga hati-hati. Kita kurang PK jangan-jangan. Iya, jadi kayak robot. Silahkan. Yuk, sebelum Risa tunjuk loh. Nah, udah lama nih ujung gua Oh, kagak. oh. Yuk, kasih kesempatan yuk ya. Yang spontan lebih enak daripada yang harus dipaksa. Sama aja ya spontan sama dipaksa ya enggak. Aku Tuh, yang Ri, buka video, Bu Ina. Silahkan Bu Ina. selamat sore Romo, Selamat selamat sore. sore bisa kangen nih, udah 4 minggu nggak ketemu. Nah, pengen nanya Romo, saya jurusnya jika tadi bilang kalau hati kita jernih sama jernih lawan katanya hati keruh ya. Jurusnya bagaimana ya Romo? Untuk menanganin yang kadang-kadang hatinya keruh ini. Ini kalau sharing saya ya, mungkin Ya. yang lain nanti bisa melengkapi. Kalau saya kunci pokoknya yang saya buat adalah klarifikasi gitu. Hmm. Klarifikasi maksudnya apa? Karena hati tidak jernih itu kadang-kadang keluar dari prasangka-prasangka kita terhadap yang ada di luar diri kita kan gitu. Dalam kehidupan bersama misalnya antar kami misalnya gosip sana, gosip sini kan begitu. Karena gosip itu gosok-gosok makin sip kan gitu, itu gosip. Nah, dari situ apakah kemudian saya terbawa dalam suasana penggosipan itu? Kalau saya pribadi, saya berusaha tidak terbawa. Maka yang saya buat selama ini, kalau ada sesuatu pasti saya akan klarifikasi dulu. Benar enggak sih begini? Benar enggak sih begitu? Supaya apa? Supaya hati saya terhadap diri saya juga jernih, terhadap teman-teman umat sekalian, saya juga berpikir yang jernih. Karena kalau belum diklarifikasi, biasanya menggunakan logika emosi kita untuk kemudian menyerang sana, menyerang sini kan begitu. Demikian juga di tengah keluarga, saya kira klarifikasi itu penting. Misalnya suami kerja di kantor, pulang malam, biasanya pulang jam 9 gitu, ini kok pulang larut kan gitu, entah jam 12, entah setengah 1 dini hari gitu kan. Sebagai istri yang baik, tentu klarifikasi. Jangan kemudian begitu masuk pintu lempar sendal kan gitu, malah nggak pulang nanti kan gitu. Malah, malah nggak pulang, nggak mau masuk rumah lagi kan gitu. Nah itu salah satu cara bagaimana menjernihkan hati kita melalui klarifikasi yang tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan emosional kita. Itu kalau yang saya lakukan. Mungkin ada dari yang hadir di sini juga bisa berbagi bagaimana membuat hati kita selalu tetap jernih. Ayo, Klarifikasi nomor 1 ya Romo. Mungkin ya, yang nomor 2 saya boleh menyebutkan untuk bersabar ya. oke. Ya, Gimana itu, Bu? ya tentunya kan ada pepatah Jawa juga sabar subur. Nggak, kalau tidak sabar masuk kubur seperti itu kan. Ya waktu kecil selalu ibu saya ngomong seperti itu, sabar subur, nggak sabar masuk kubur. Jadi memang kesabaran itu poin nomor 1. Seperti tadi klarifikasi, mungkin kita juga harus berhati sabar ya, seperti kasih Yesus yang selalu sabar kepada kita seperti itu.
Oke, bagus. Terima kasih Romo. Terima kasih. Mungkin Ini yang sudah lain, yang lebih senior-senior kan pengalamannya luar biasa lebih pasti. banyak ya. Iya. Iya. Silahkan yang senior. Senior, senior sendiri sama Bu Risa, sama Pak Rik. Saya junior, orang masih remaja. Mana? Paling muda loh di sini. Saya, Atau Romo paling muda ya? Oh, saya dong. oh Romo. Mari silakan. Mau nanya boleh, mau sharing boleh, mau merefleksikan bacaan Hagai, silahkan. Kalau diem aja, artinya mungkin memang ngantuk atau tidak memahami atau ngelamun. Ayo, siapa? Bu Ong. Oh, nggak denger ya Bu Ong ya. Bu Erni. Pada sibuk kayaknya. Bu Eni. Bu Nini. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Gimana Romo, Romo Joy? Halo. Halo, Halo. gimana? Yuk, silahkan. Siapa? Mbak Ines. Ada Mbak Ines tuh. Mbak Ines kali mau ini, mau men-sharingkan bagaimana perasaannya. Saya baru masuk, jadi saya belum mendengar saya baru baca Hagai ini ya. Jadi saya belum apa ya? Belum dong. Belum dong. Maksudnya gitu Romo. Oh, Oh iya. Apa tadi nih? Sebentar, aku buka. Jangan lupa Tuhan, gitu kan temanya. Iya. Jangan lupa Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Ya. Mungkin sedikit menceritakan kemarin mengenai kerinduan saya untuk menerima hosting setelah hampir 1,5 bulan saya tidak ke gereja karena kondisi yang lagi sakit ya Romo. Jadi satu kangen banget gitu loh, ingin menerima hosting. Aduh, ya memang misa online, tapi beda rasanya kalau saya langsung terima hosting. Gitu Romo. Jadi saya tuh memaksakan diri minggu lalu untuk ke gereja, memaksakan diri untuk ke gereja karena saya sudah kangen gitu ya, dan sudah kangen banget. Ndelalai kok neng gereja malah orang melu misane kok jadi bahasa Jawa, malah ikut misalnya kok malah misalnya aku misah kok yang malah nangis mulu neng gereja. Jadi wis mari ngono lali nggawa tisu. Jadi klambiku teles kabeh karo air mata. Gitu. Jadi aku merasakan kerinduan untuk aku nggak mau melupakan Tuhan. Karena Tuhan membuat saya menjadi kuat dalam proses penyembuhan saya. Ya, walaupun masih banyak yang harus diikutin peraturan dari dokter, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Tapi ya saya tetap percaya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saya sendiri. Saya tetap dalam rangkuhan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, sehingga saya semakin lama semakin harus sehat. Karena saya juga sudah kangen untuk berkegiatan di gereja. Saya sudah kangen untuk misa pagi. Saya sudah kangen untuk ibadat pagi. Walaupun setiap hari sekarang masih tetap online, tapi offline tuh kayaknya bikin kangen terus. Ya, udah 1,5 bulan saya nggak ketemu Mbak Riri. Iya. Gitu. Dan juga ketemu dengan teman-teman semua. Tapi ya sekarang saya tetap
kerinduan saya pada Tuhan tetap selalu ada. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih Mbak Ines. Mbak Selamat Ines tuh sakit, Romo, sedang dalam Oh, masa pemulihan. ya, Jadi ya, belum ya. bisa aktif, padahal sebelumnya terlampau aktif. Sangat aktif. Jadi terlampau aktif. iya, jadi langsung wah beda banget gitu, langsung shock kayaknya ya dari rindunya, dari nggak bisa Ya, kemana-mananya, iya. Jadi itu. Terkadang Romo ya itu nggak bisa habis pikir. Kalau saya pribadi saya nggak pernah bisa ya, habis pikir. Ya itu kayak kemarin kita tuh menganggap seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu apa yang kita rasakan. Padahal kita rindu nggak dikasih untuk pelayanan. Di lain sisi orang yang bisa pelayanan nggak mau pelayanan. Kadang-kadang Iya. kita suka ada satu pertanyaan, aku Iya. mau tapi Tuhan nggak kasih, gitu ya. Tapi di orang lain nggak mau. Kesempatan banyak, tapi memilih untuk tidak. Jadi terkadang apa ya, pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab. Ya itulah seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu apa yang kita rindukan. Ya saya tahu Ines pasti rindu banget ya kayak begini sampai karena Riri bilang dia pelayanan bla 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 gitu sekarang seolah-olah dihentikan oleh Iya. karena Yesus, you are not fair. Mungkin gitu ya bisa. Ya terkadang kita punya normalis seperti itu. Kalau itu ini aku melihat dari sisi luar ya. Iya ya, I don't understand apa yang kamu mau Tuhan. Orang yang mau kau rumahkan. Orang yang nggak mau kau diamkan. Ya itu aja Rama. Iya. Coba itu Rama tanggapin. Itu banyak sekali di dalam persoalan hidup yang seperti itulah kurang lebih, tapi bukan seperti pelayanan ini, banyak lagi yang lain-lain. Romo pasti banyak lagi juga. Misalnya dia misalnya dia seorang yang donatur yang baik waktu itu yang meninggal itu Romo bayangin yang orang Kelapa Gading Romo dia donat apa namanya apa sih yang gas itu apa namanya oksigen. Orang kaya donatur oksigen meninggalnya COVID tidak dapat oksigen. Terus kan? Yang Kelapa Gading anaknya pun apa coba Romo? Anaknya dua-duanya pastor. Jadi sekarang perusahaannya kagak ada yang pegang sama sekali. Istrinya ya, sekarang istrinya ya, Bu siapa namanya lupa lagi Ri. Yang di Kelapa Gading Iya, dia aku lupa lagi namanya. Oh iya ya. Dominikan OFM. Dan pastornya bukan di Indonesia pula, di Iya, Amerika. di Amerika. Satu di Itali, Roma. Bayangin nggak Romo? Dia tuh mau nyumbang itu semua nyumbang untuk rumah sakit itu dia orang kaya banget Romo ya kaya banget donatur. Dia Romo pasti tahu ceritanya dia nyumbang. Begitu meninggalnya aja kan dibawa ke mana yang di Kerawang tuh San Diego. San Diego. Romonya kan ada di gue, Romo Andre OP ke sana. Macetnya minta ampun Romo. Jadi jenazahnya udah diturunin di liang. Jadi Romo Andre datang itu udah ditutup karena COVID kan harus cepet-cepet ya Romo. Bayangin ya Romo. Jadi Romo Andre hanya bisa memberkati apa namanya tumpukan-tumpukan bunganya. Kalau kita ngelihat gitu anaknya udah di Amerika, Tuhan kenapa gitu loh kayak orang yang gimana gitu ya. Itu saya ngalamin, saya lihat itu karena saya tahu banget karena Romonya ada di rumah saya setelah Romonya keluar dari Kerawang itu dari San Diego, gue nggak kasih dia pulang ke rumahku, Romo nginep aja di apartemenku ya sebulan. Gue takut karena tuh COVID-nya dulu sangar banget ya, Delta itu loh Romo. Kalau udah kena pasti mati gitu loh Romo. Sampai ya Romo yang Bojong juga kena gitu kan Romo ya, itu banyak sekali. Itu sangat ekstrim buat saya sebagai manusia biasa. Kalaupun itu yang terjadi, saya bilang you're not nggak fair. Gue udah nyerahin semuanya karena we love you gitu, tapi kamu membiarkan suamiku, ayahku pergi dengan serasa seolah-olah tidak hormat gitu loh Romo, ngerti nggak Romo? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ibu-ibu banyak dari pengalaman mungkin ada yang seperti itu pemandangannya, tapi nggak mau mengungkapkan karena nggak enak ya, tapi itulah yang itu gitu. Iya. Silahkan. Oh, mau minta Romo menanggapi, Risa? Ya, tapi boleh. Saya juga pernah artinya
kasus seperti yang dihadapi oleh Romo Andri itu, artinya datang sampai di tempat atau bahkan jenazahnya diturunkan dulu, ditutup, baru saya boleh mendekat itu. Saya juga pernah mengalami itu. Artinya, maka dalam dalam permenungan saya mengatakan bahwa eh, menurut kacamata manusiawi kita, barangkali cara yang seperti itu eh, tidak memberikan penghormatan yang pantasnya ya, Ya, secara manusiawi kita. Mungkin dalam bahasa Jawanya itu keronto-ronto gitu ya, hatinya itu luluh lantah begitu. Itu secara manusiawi mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi barangkali dari kacamata yang ilahi, meskipun raganya tidak mendapatkan penghormatan yang sepantasnya, barangkali jiwanya mendapat kemuliaan kan gitu. ya, betul. Maka ketika berbicara dengan keluarga yang menghadapi kasus-kasus seperti ini, waktu di makam saya mengatakan begitu. Mungkin kita merasa seolah-olah apa yang diperjuangkan di tengah dunia ini kok tidak 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 ada rewardnya mendapatkan gitu. yang tidak ada reward lah kalau tidak mendapatkan sesuatu yang lebih lebih dan lebih itu ya. Tetapi kok seperti itu, maka ketika memberikan renungan saya mengatakan begitu bahwa memang secara ragawi nampaknya menurut kacamata manusiawi kita itu seperti tidak ada artinya lagi kan begitu kan, tidak dihormati dengan pantas sebagai seorang manusia dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang tahu bahwa jiwanya akhirnya malah justru dengan begini dimuliakan bersama dengan Bapa kan gitu. Nah, itu peneguhan-peneguhan yang dalam kasus-kasus tertentu saya bawa untuk keluarga-keluarga yang tanda petik mengalami duka dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan keluarga besar gitu. Gitu kalau Itu pengalaman perlu saya. diingatkan memang Romo, karena kita kayaknya terkukung sama apa yang dipikirkan oleh manusia ya, apa yang Dan kita kata orang, Ri, pikirkan. kata Ya, orang. iya, kan harusnya kalau begini tuh begini, begini gitu. Padahal Itu kan orang bukan, hebat banget Punish ya. and Orangnya hebat reward. banget karena memang dia baik gitu kan, Ri. ya, Itu nggak termasuk dong Romo, berarti Seven Habit. Kan Seven Habits rumusnya adalah kalau kamu mau mati apa yang seperti kamu pikirkan, do something now. Jadi orang-orang bilang, aduh ini Risa tuh orangnya baik banget, aduh Risa ini gini. Ya lakuin Iya. itu orang ngomong, kalau itu kan Seven Habits nggak berlaku. Nah itu. Nah, kalau para kudus itu malah meninggalnya serba tidak jelas itu. iya benar. Iya, para martir itu coba dirajam macam-macam secara manusiawi. Kalau kita yang melihat coba kayak apa? Iya, Kalau karena seandainya Yesus kita, iya, Yesus pun sama kan Romo, ayo abang kita hadir di kirain situ misalnya, berhasil. Hmm, kita nangis-nangis di situ. iya. Nah, tapi siapa yang tahu bahwa jiwanya ternyata lebih mulia daripada yang kita lihat kan gitu. Seru nih. Ayo, siapa Iya. lagi? 2, 3 lagi, Romo udah mau istirahat. Masih ada Ya, waktu. Ini Romo masih ini ada banyak waktu. banget di sini. Ini Romo muda, Romo apa namanya energik. Jadi tugasnya banyak. Saya jam Kudus 7 gitu. nanti, saya Yang jam kalau 7 nanti dia pimpin nggak ini, bisa. jam kudus. Jam kudus itu apa Romo? Jadi gini, di Paroki Stefanus itu setiap malam Jumat pertama itu ada adorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus selama 1 jam. Terus eh, nanti ditutup dengan berkat sakramen. Setelah itu baru besok ada misa Jumat pertama tuh, ada Jumat pertama sore bagi yang warga Stefanus nih. Bisa. Diadakan di ruang Nggak. Jadi adorasi. kan di kalau di Stefanus itu ada di lantai 3. Lantai 3 itu kan ada kapel, itu kapelnya bagus. Oh ya pernah Oh kita ya, ke sana yang ya. pernah ya. Itu, nah Kawin lagi. adorasinya di situ. Penghormatan sakramen Maha Kudus 1 jam. Itu Dan dibuat setiap setiap malam Jumat pertama Jumat. sesuai dengan janji
kepada ini Margareta Maria Alacoque. Ya, Lakok Berapa sih mau itu jam 7 ya mau? jam durasi 7. Jam Iya, 7. jam 7. 7. jam Boleh 7. ibu-ibu kalau ada waktu, ini kalau lagi nggak ada tugas ke sana. Ya, Jadi di misa Jumat pertamanya sudah tidak ada lagi adorasi hari Jumatnya ya Romo? ada, Tetap ada, ada. ada, Ada. tapi tidak sepanjang malam Jumatnya. Oh, dikhususkan ya kalau jam kudus Ya, itu kalau ya. ini khusus. Iya, iya. Tahu aku kapan-kapan mau Kapan-kapan deh Itu. boleh. ini kalau nanti gitu. Ya, aku ya ini. Terima kasih infonya Romo. oke. Tapi diundang kalau bukan paroki Cilandak. Itu terbuka untuk umat Katolik kok. Oh, oke. Kapan-kapan ibu-ibu ya Ria, kita yuk hari itu. Soalnya baru kan kita- nggak luas kapelnya kan. Muat 100 orang ya. Oh, kalau gitu belum pernah dong aku ke sana. Aku pikir yang ruang itu Risa yang kita ke sana. Kan yang Dibuka. kecil udah Itu cuman dibongkar, dibuka. Oh iya, itu kan. Dilebarin. Oh ya, Jadi ya, ya, bongkar. ya. Hmm, dilebarin. Udah baru. Bongkar kok nggak tahu udah dibongkar. Udah dilebarin. Dindingnya dibongkar, dilebarin, dipanjangin. dipanjang. Oke. Boleh 100 orang lebih loh, Mo. Iya, itu. Iya kapan-kapan boleh. ya. Kapan-kapan ya kita Iya. rame-rame. Oke. Terus setelah itu kita makan malam ya kan? Nah, cocok itu. Udah kelaparan, makan dulu baru adorasi. Ganjel dulu. Oh, ganjel. Riz, kayaknya kalau udah adorasi segitu lamanya pasti kenyang deh, Riz. Kenyang apanya? Lama banget loh. Lama We loh tuh are what we adorasi. eat. Ayo. Nah, cuman 1 jam, kagak lama. Lihat deh ini bagus kan, bergairah melawan keloyoan. Nah, tuh. Keren kan? Bergairah. Siapa yang merasa loyo? Bagaimana keadaanmu? Cie. Keren kan? Oh. Gile. Iya. Ada lagi nggak yang mau sharing mungkin mengenai Paskah kemarin kan? Bisa loh di-sharingkan. Biasa aja tuh Paskah atau tadi kan Mbak Ines sudah cerita dia rindu banget. Bu Nining atau Bu Erni? Coba kalau nggak mau sharing yang mengenai ini, mengenai Paskah juga boleh. Bu Nining, silahkan Bu Ning. Saya sharing nih. Ya. Terima kasih. Tadi saya tuh, saya pikir hari ini tuh nggak ada KS. KKS ya. Saya tidur, gitu karena memang lagi kondisinya kurang enak badan, karena lagi sakit, habis jatuh. Memang ada kerinduan ya, biasanya tiap hari pagi-pagi udah misa pagi, udah kemana-kemana gitu. Nah, ini udah hampir 10 hari pasti di rumah karena jalannya masih susah gitu. Puji Tuhan sih, terima kasih Bu Risa, hari ini ada KKS, jadi saya bisa mendengarkan firman Tuhan dari Romo juga. Tadi pagi udah niat mau misa pagi, terus ada rosario juga, tapi kok pinggangnya belum bisa ya, belum bisa untuk pakai jalan gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih Bu Risa, hari ini ada KKS gitu. Memang saya ada kerinduan juga, lama, sepertinya seminggu nggak ke gereja, sepertinya udah lama nggak ketemu teman-teman. Biasanya tiap hari udah saling sapa, sekarang seminggu di rumah aja. Gitu aja sih. Makasih Bu Risa. Mbak Sembuh ya Bu Ning. Kasih. Cepat sembuh, Bu. Sehat. Sehat selalu. Ini Ayo, Romonya siapa soalnya lagi? baru kasih konfirmasinya malam hari. Jadi undangannya baru malam hari. Karena gue baru ngasih. Iya. Jadi maaf dadakan, biasa kan berapa hari sebelumnya. Ya? Ya, Malamnya kita minum wine. Minum wine. Bu Nario ada yang mau ditanyakan, sharingkan? Tadi saya mendengarkan semua kerinduan. Seperti kalau sakit itu Mbak Ines tadi mengatakan sakit. Tapi waktu saya sakit memang pandemi ya. Jadi saya
misalnya online terus. Jadi nggak pernah itu. Jadi kerinduan itu apa ya, karena bisa tiap hari mengikuti itu. Tapi di dalam pelayanan itu memang saya juga ada kerinduan yang tadinya ngajar anak-anak komuni pertama, terus saya nggak bisa jalan, terus itu. Tapi saya dalam hati saya nggak mau, memang Tuhan nggak meninggalkan saya dan saya juga jangan sampai meninggalkan Tuhan ya. Jadi walaupun saya pakai tongkat, saya tetap ikut melayani di dalam komuni pertama. Saya sampai pada bilang, Ibu bagaimana naik? Kan ada lift, jadi bisa naik. Kalau naik tangga, ya memang itu. Dulu saya di Legio juga aktif ya. Sekarang nggak bisa, karena kan kalau datang kan mungkin ngerepotin ya, harus sama siapa, saya belum berani naik Gojek. Ini memang ada kerinduan-kerinduan karena saya bersyukur banget dengan doa semua teman-teman, doa semua, baik moral maupun material, semua itu untuk saya waktu saya sakit, dan memang Tuhan tidak meninggalkan saya. Makanya saya berusaha, saya tidak akan meninggalkan Tuhan ya, jangan sampai seperti ini. Ikut KOR, saya belum bisa jalan, ada KOR bahasa Latin. Jadi ingat waktu masa kecil saya di Kota Baru dulu, saya ikut. Padahal saya masih pakai walker waktu itu ya. Saya ingat banget itu. Tapi itulah kerinduan-kerinduan memang kalau dalam keadaan yang kita seperti biasa kita melayani, kita biasa sibuk sono sini, terus di rumah terus nggak bisa, kayaknya bengong gitu, kayaknya kok gimana ya gitu. Nah sekarang juga biarin aja, saya gini, ikut lomba, bodo amat mau menang apa kalah, ikut ikut. gitu. Oh, Bu Nadia ya? Ikut Bu Naryo, semangat Bu Naryo. Ya Bu. Sampai saya diledekin dari lingkungan Filipus, Ibu ikut pakai tongkat. Kan itu nanti dia ada nilai plus. Ya udah nanti Filipus biar pakai tongkat semua. Supaya menang. Supaya menang ya, karena disebut sambal ya. Meminta empati. Itulah apa ya. Seperti Mbak Ines tadi katakan, ada kerinduan karena udah bisa offline ya, bisa tatap muka, jadi dia nggak bisa gereja, nggak bisa. Kalau saya memang nggak bisa, nggak bisa, memang belum boleh ke gereja ya. Jadi dalam keadaan sakit waktu itu, saya tiap hari ikut misa ini online ya. Jadi kerinduan itu masih kerinduan bersama Bu, karena kita semuanya nggak boleh offline kan. Iya, makanya jadi nggak begitu terasa untuk menerima komuni itu. Ya sudah, saya terima dengan komuni batin itu aja, saya udah senang sekali saya bisa, walaupun saya waktu itu sambil tiduran saya ikut misa, ya Tuhan tahu nggak bisa bangun gitu. Mungkin sharing saya cuman itu, memang ada kerinduan-kerinduan yang seperti Mbak Ines rasakan juga. Mungkin Bu Kuning Teddy sempat sembuh ya. Dia juga sekarang kaki makin masalah karena jatuh kemarin juga, memang sedih ya. Kalau seperti biasa Buning juga kan kesana kemari, sekarang juga dia nggak terbatas, mungkin dia juga beraktivitasnya karena masih sakit. Mungkin sharing saya cuman itu aja, merasa kerinduan dan tidak ditinggalkan Tuhan, dan kita jangan meninggalkan Tuhan, itu aja. Itu Romo, Ibu semua. Terima kasih. Bagus Ibu. Romo Heri, nostalgia dong. Waktu Romo nggak bisa berdampingan dengan umat, apa rasanya? Misa kalau saya kan praktis juga, artinya tidak pernah juga mengalami COVID ya. COVID 22 hari dirawat di Carolus. Loneliness di situ kan, loneliness, tetapi juga rupanya bahwa saya juga sudah pernah dikabarkan juga meninggal kan gitu. 13 Desember 2020. Saya kena yang masih panik-paniknya itu. Ya, Delta. 13 Desember 2020 saya diberitakan meninggal oleh orang-orang yang buat hoax gitu. Nah, dari situ, dari perasaan sendiri, bingung itu juga kadang-kadang saya timbul belas kasih juga terhadap saudara-saudari yang senasib, artinya sakitnya sama. Karena kami itu mendapatkan
karena dirawat di Carolus, maka mendapatkan apa ya, tempat khusus gitu ya. Ruangannya gede sendiri, isolasi di situ sendiri, sementara banyak teman-teman lain yang senasib gitu tidak dapat tempat gitu. Kadang-kadang hati kecilnya berontak loh. Terus akhirnya pertanyaan saya ke para dokter selalu mengatakan kapan saya boleh pulang supaya saya bisa ruangan ini bisa dipakai banyak orang untuk mereka gitu. Nah, kalau berhadapan dengan akhirnya dengan bagaimana pelayanan saya terhadap apa namanya umat yang juga tidak bisa ke gereja gitu kan. Kalau saya pribadi selalu membuka hati terhadap umat yang mau perenekaristi. Maka di tempat tinggal saya dulu yang di Gudang Peluru itu kan ada ruang doa itu. Ini bisik-bisik aja nih, ada ruang doa tuh. Itu bisa untuk 30 orang. Maka setiap hari saya tuh merayakan Ekaristi bersama lansia di situ 30-an orang. Lumayan. Begitu. Ya, artinya kalau di gereja itu ditutup, Masih ada. lansia-lansia Gudang Peluru itu pada datang ke rumah itu. Pada misa dan puji Tuhan eh, ternyata aman-aman saja gitu. Tidak ada yang akhirnya kena COVID macam-macam tidak gitu. Puji Tuhan. Kalau enggak Iya. masalah ya, Romo. Kalau enggak kan masalah nanti dikaji Masalah. itu. Ngawur ini. Dikasuskan ini. Gitu. Sekali kena COVID, Romo. Saya yang masih awal-awal masuk itu kena. Belum ada Delta. booster itu ya, belum ada booster zamannya ya. Jadi semua obat itu berusaha dimasukkan gitu kan. Karena semua panik kan, tidak tahu mana obatnya ini, obatnya itu. Jadi bisa sekali makan pil itu, wah lebih dari 10 itu, tidak tahu fungsinya apa itu. Iya betul. Itu yang banyak yang masih tiba-tiba ada ambulan lewat gitu kan. Saya beberapa kali malah justru mengunjungi pasien dengan sakit itu, malah saya dalam arti tertentu bisa mengunjungi pasien-pasien yang sakit itu, bisa mendoakan mereka gitu kan. Karena yang sehat-sehat kan suruh masuk itu nggak mau. Iya. Nggak boleh lah, bukan nggak mau, nggak boleh. Nah, saya bisa masuk ke ruangan situ, mendoakan, memberkati mereka, karena nasibnya kan sama gitu. Malam didoakan, pagi udah dibungkus plastik, kan gitu sering dulu terjadi dan mengalami itu gitu. Situasi yang kalut lah ya gitu. Sekarang menjadi pengalaman berharga, Romo, ya. Ya, Iya, iya. Pernah mengalami hal itu. alami. Iya. Oke. Waktu itu belum ada vaksin ya Romo ya. Belum, vaksin kan baru mungkin setahun lah ya, setahun setelah muncul itu, kayaknya gitu kalau tidak salah. Iya, betul. Sekarang hati-hati ya Romo, udah mulai naik lagi nih. Ya, Iya. sekarang sih kelihatannya orang-orang sudah tidak takut lagi kayak dulu. Kayak flu aja jadinya ya. Ya, menganggap biasa kan sekarang. Kalau yang awal-awal dulu kan, wah pada. Iya. Tapi tetap yang ada komorbid mungkin juga Bahaya. Mungkin ya. bahaya mungkin ya. Oke. Baik, bagaimana? Apakah masih ada kesempatan lagi atau ada yang mau? Satu lagi, Ri. Ya, Satu lagi pertanyaan. satu lagi. Silahkan. Siapa, ayo? Yuk, siapa yang mau mengambil kesempatan terakhir sebelum kita tutup? Siapa ya? Reki, mungkin Reki? Mereka ada? Ada dong. Rek, Anti. Anti? Anti tadi left. Ada, Katarina namanya sekarang. Oh, Coba Ti, gimana kamu? Ini kan sama Romo Heru. Berapa lama berjalan bersama Romo Heru kemarin ini? Masa? Ayo, silakan tampakkan. Oh, yang kemarin jalan ke Palembang. Iya, jalan-jalan nih ya si sama Romo Heru. Tapi nggak jadi ke kampungnya Romo Heru ya, Ti. Ya, udah kita udah tunggu. Jauh. Romo pengen lihat nih. Apanya? Videonya Ampun. nggak kelihatan. Mana sih Reki, Anti? Riki tidur. Ada.
Jangan jangan jujur-jujur tuh ya. Ricky mungkin mau sharing Ricky mengenai Hagai. Hagai, Hai. Hagai. Oi. Itu hai bukan hai. Hagai. Ternyata kita itu bait Allah ya. Ternyata kita harus merawat diri kita sehingga Allah bisa ada hadir dalam hati kita. Dan itu harus, kata kita tidak bisa sendiri. Kita tidak mampu untuk merubah diri kita sendiri. Kita tidak mampu menjaga hati kita agar damai, tenang. Kemarin sih kapal memang tenang, ada Romo di samping saya. Iya. Romonya tidur nggak? Terkayak Romo enggak, Romo kuat deh. Oh iya. Nah, saya yang tidur, makanya saya tenang. Tenang. Jadi untuk membuat bait Allah di dalam hati kita itu nggak gampang memang. Karena seperti batu yang berat, kita harus susun satu persatu. Dan dia pun itu kita susun agar tidak rubuh. Dan semoga kita pun tidak terlalu berfokus pada ketakutan kita. Kita lupa akan kekuatan Allah di dalam hati kita sendiri. Maka lebih baik kita fokus membuat bait Allah agar badan kita menjadi hati kita menjadi bersih, kuat. Masalah itu pasti akan berlalu kalau Allah ada di dalam hati kita. Gitu aja, Ri. Oke, terima kasih Ricky. Oke, Udah, Riri tutup aja. tutup ya. Dan kamu ini. Pesan yang mungkin Riri dapatkan di dalam pertemuan ini dari sharing maupun dari ya pastinya dari bacaan ya. Itu kan temanya jangan lupa Tuhan gitu. Seperti yang tadi Riri bilang mungkin bukan keinginan kita untuk melupakan Tuhan, tapi ada kondisi di mana kita kok kayaknya seakan-akan meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik itu tadi, bagaimana keadaanmu? Jadi pesan yang Riri bisa bawa itu adalah ada refleksi untuk Riri sendiri atau mungkin juga untuk kita semua, bagaimana keadaanmu. Jadi rupanya kita kan penuh dengan kekurangan, mungkin kita punya masalah, kita ada tantangan di dalam hidup, ada kerinduan, ada ya tidak terpenuhinya kita akan sesuatu. Ada permohonan yang tidak terkabulkan, ataupun apapun itu yang kita sedang gumuli dan kita perjuangkan. Nah, kita terlalu fokus rupanya. Fokus kepada kekurangan tadi. We are what we eat. Rupanya kita salah makan. Kita makannya tidak seimbang. Jadi di dalam teks Hagai ini, untuk Riri sih kayak ajakan untuk yuk kembali. Engkau tahu siapa aku. Bait Allah adalah lambang kekuatan. Kamu mau kuat nggak, Ri? Jangan fokus sama apa yang kamu alami kekurangan itu. Jangan fokus terhadap permohonan yang mungkin tidak terkabulkan atau masalah yang kok bertambah terus. Jangan fokus kepada itu. Karena engkau tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhanlah yang maha kuasa. Yuk berbalik kepadaku. Sampai di sini dibilang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Aku akan memberi berkat. Jadi mungkin kita diajak untuk mengembalikan fokus kita kepada penyelenggaraan ilahi, kepada Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan kita. Banyak masalah, banyak kekurangan, jangan fokus di situ. Gitu. Begitu juga dengan KKS ini, jangan sampai
sebenarnya ya bagus kita bertemu KKS, tapi pas nggak ada KKS, terus kita hilang. Artinya kita tidak membaca firman Allah. Artinya kita tidak memakan firman itu kalau tidak ada pertemuan KKS gitu. Kenapa nggak ada KKS? Ya Risa, yuk kita ngumpul, kita bahas apa yang menurut kita bacaan ini kita sharingkan. Itu juga bisa meneguhkan iman kita gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan bukan untuk rutinitas, bukan karena tiba-tiba tadinya begini, terus tiba-tiba nggak ada, langsung kita kehilangan, sehingga kita lupa akan Tuhan. Nah, itu juga ujian untuk kita, apakah kita bisa lebih dewasa imannya, apakah kita bisa lebih diteguhkan imannya adalah tetaplah dekat dengan Tuhan, dengan firman Allah, sumber kekuatan kita. Amin. Ya, terima kasih Romo Heru. Sedemikian lengkap, sedemikian kayaknya dari A to Z, A sampai selesai gitu. Jadi kita tuh nangkep banget. Apa yang saya dapatkan juga dari apa yang tadi Romo Heru sampaikan, dan selalu Romo Heru itu punya slide yang luar biasa. Tolong ya Romo dikirimkan ke Riri seperti biasa. Siapa tahu nanti disuruh sharing apa-apa pakai aja Romo Heru punya gitu. Tapi tulis Romo Heru. Tadi kan ada tulisannya ya. Iya, itu tapi kan penyampaiannya mungkin lain ya Romo ya, tapi intinya adalah seperti Sama. itu. Iya gitu. Romo, sebelum tutup, Silakan Romo mau menutup, boleh closing, Boleh, kemudian langsung ditutup dengan doa dan berkat dari Romo juga. Silakan Romo. Romo, sebentar. Baik. Oh Risa masih ada. Itu sebelum Risa lupa, Paroki Jagakarsa ya, yang Romo bilang kecil gerejanya gitu. Paroki Jagakarsa belum punya gereja itu. Jadi aku sekretariatnya di mana? Tapi ada Gua Marianya. Ada Bu, Ada ya? bagus, ada. Oh. Paroki Kalau gerejanya Jagakarsa, kan belum punya itu. ya gedung gerejanya belum ada, tapi Gua Marianya dia masih make di apa itu Pondok Buncel. Pondok Siboncel, dekat Pondok Jadi Siboncel. Pondok Siboncel. Iya. Iya. Berarti gue harus teleponnya Suster Lucy dong. Di Siboncel ya? Iya. Itu biar Iya, OP kan? itu. Aku Biar OP. ini mau ke 7 gereja. Oh, ziarah. Tapi ya nggak sekaligus yang ini. Kata Romo, cari yang miskin-miskin dulu. Ya harus Siboncel. Boncel nggak miskin ya. Lah mana ya dia Gua Marianya? Gue tahu banget, tapi kan udah direnovasi sekarang. Jadi gede banget, berapa lantai itu Boncel. Lupa ya. Coba aku tanya Suster Lucy deh kalau gitu. Oke, silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, kita telah bersama-sama mendalami, belajar bersama, sehingga semoga ini semakin membuka hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan kita dihantar pada karya keselamatannya. Maka mari kita akhiri semuanya dengan berdoa dan nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau kreatif mencintai kami. Kekreatifan-Mu nampak ketika kami justru melarikan diri dari hadapan-Mu. Engkau tak segan-segan untuk selalu mendampingi, mencari kami yang hilang. Mengutus putra-Mu bahkan sampai wafat di kayu salib hanya demi kami, umat-Mu, yang kadang tidak tahu diri ini. Kini kami telah belajar bersama untuk semakin memahami siapa Engkau di dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, semoga apa yang kami terima pada sore hari ini justru semakin mendewasakan iman kami, tidak melarikan diri dari kenyataan-kenyataan untuk mewartakan kasih-Mu kepada banyak orang. Ini semua kami aturkan kepadamu Bapa dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Heru, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Kita mau foto bersama dulu.